Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Darlento Saputro, NIM 183700009, kelas B dari Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP. MRP sendiri mempunyai pengertian yaitu merupakan suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan produksi barang dalam proses produksinya, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan dengan tidak kurang atau lebihnya barang itu tersebut. Tujuan perencanaan kebutuhan material: 1. Meminimalkan persediaan. Di sini MRP menentukan berapa banyak dan kapan komponen disesuaikan dengan jadwal induk produksi. 2. Mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Jadi MRP mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktu dengan memperhatikan waktu tenggang keadaan barang. Komitmen 3. Komitmen yang realistis. Dengan komitmen jadwal produksi yang dapat terpenuhi sesuai dengan rencana, sehingga pengiriman secara cepat mendorong peningkatan kepuasan dan kepercayaan konsumen. 4. Meningkatkan efisien. Mendorong peningkatan efisien karena jumlah persediaan waktu produksi dan waktu barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal produksinya. Elemen-elemen komponen untuk menjalankan sistem MRP. Penjadwalan induk master scaffolding. Ini bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi. 2. Bahan bill of material. Bahan-bahan apa saja, berapa komposisi untuk suatu produk. 3. Catatan sediaan inventory record, yaitu catatan dari akumulasi transaksi kesediaan yang terjadi di perusahaan atau pabrik. 4. Pembelian processing. Diperluas fungsinya, tidak hanya sekedar membeli tetapi termasuk juga membangun kepercayaan pemasok. 5. Perencanaan kapasitas capacity planning, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu raw cut capacity planning, yaitu perencanaan kapasitas pemotong kasar yang lebih sedikit melakukan kalkulasi. 2. Soft loading, yaitu perencanaan lebih akurat daripada raw cut capacity planning. Karakteristik dasar sistem MRP. 1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan, yaitu integrasi pemikiran antara fungsi pengawas produk dan manajemen persediaan mengakibatkan penggeseran perhatian terhadap kapan dibutuhnya ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. 2. Perhatian terhadap prioritas pemesanan. Adanya kesadaran bahwa semua pesanan konsumen tidak memiliki prioritas yang sama. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Penundaan produksi atau pesanan terhadap item yang telah dijadwal untuk memaksimumkan keseluruhan operasinya. 4. Fungsi integrasi. Fungsi ini untuk pengawasan produksi dan manajemen persediaan dipandang sebagai fungsi yang terintegrasi. Berikut ini adalah arus informasi dalam sistem MRP, yaitu Master Production Schedule. Master Production Schedule atau MPS merupakan ringkasan schedule produksi yang untuk produk jadi untuk di periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau ramalan permintaan. Yang 2. Bill of Material atau disebut BOM. Secara spesifik, struktur BOM tidak saja berisi komponen tapi juga memuat langkah penyelesaian produk. Jadi tanpa adanya struktur BOM tersebut, makalah sangat tidak mungkin untuk dapat
menyelesaikan sistem MRP. Yang ketiga, inventory master file, yaitu terdiri dari semua catatan tentang persediaan produk, jadi komponen subkomponen lainnya baik yang sedang dipesan maupun untuk persediaan pengaman. Bagaimana langkah-langkah menyusun MRP? Yaitu dengan cara 4, yaitu netting. Netting adalah perhitungan jumlah kebutuhan bersih perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan awal yang tersedia. Loading, yaitu penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan lot size yang optimal untuk item. Yang ketiga, offsetting, bertujuan untuk menentukan saat yang tepat melaksanakan rencana pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Yang keempat, proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya untuk mengetahui komponen yang berada pada level di bawah atas rencana pemesanan. Di sini kita bahas selanjutnya adalah input MRP atau Material Requirement Planning dengan cara 3, yaitu jadwal induk produksi atau Master Production Schedule, merupakan ringkasan schedule produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau ramalan. Status persediaan, inventory master file, merupakan catatan keadaan persediaan yang menggambarkan status file item tersebut. Yang ke-C, struktur produk bill of material, merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunan yang memberikan informasi tentang daftar komponen. Yang ini output MRP, Material Requirement Planning, merupakan keluaran MRP yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian produk. Dengan ini mencerminkan kemampuan dari ciri dari MRP itu sendiri, yaitu Planet of Schedule, Order Relation Report, Change to Planning Order, dan Perform Report. Keunggulan MRP sendiri atau Material Record Planning. 1. Respon yang baik terhadap kebutuhan pasar. 2. Layanan yang lebih baik terhadap pelanggan itu sendiri. Terus memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif. Yang keempat, mengurangi biaya setup dan waktu nganggurnya. Yang kelima, kemampuan mengubah jadwal master tersebut. Nah, di sini MRP mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan akurasi operasi. MRP dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem lain dalam menjalankan operasi perusahaannya. Yang ketiga, kesulitan membuat jadwal terperinci. Yang keempat, kurangnya komitmen dari manajemen puncak dari pengimplementasian MRP. Dapat disimpulkan, MRP merupakan suatu sistem pengaturan bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Karena dengan MRP, perusahaan dapat mengefisiensikan gudang sekalipun mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksinya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.